Di setiap kota, ada jalanan yang menyimpan kisah. Ada putaran yang terasa abadi, dan ada kendaraan yang menjadi saksi bisu, atau bahkan penjara, bagi roh-roh yang tak tenang. Jika Anda harus naik angkot di tengah sunyinya malam, pastikan Anda tahu betul siapa yang duduk di bangku belakang. Sebab, terkadang, penumpang terakhir bukanlah manusia. Inilah kisah Rico, seorang supir muda yang mengambil putaran terakhir, dan tanpa sadar, ia menerima penumpang yang telah lama menunggu. Sebuah janji kematian yang terikat pada angkot B07. Siapkan diri Anda, perjalanan ini baru saja dimulai. Garis akhir jam 3. Senja telah lama lari, ditelan pekatnya malam di kota yang tak pernah tidur ini. Bagi Rico, supir angkot jurusan B07, malam hanyalah perpanjangan dari kesunyian yang mencekik dompetnya. Di usianya yang menginjak 25 tahun, ia sudah hafal betul jam 9 malam ke atas. Penumpang adalah barang langka. Ia hanya mengandalkan para pekerja shift malam atau yang paling sering para pemabuk tanggung yang minta diturunkan sembarangan. Malam itu gerimis turun tipis, membasahi kaca depan angkot tuanya yang bergetar. Lampu jalanan bagai kunang-kunang kuning merangkai jalanan sepi menuju pinggiran kota. Rico menguap lebar, melirik jam di dashboard, jam 23:15 menit. Ia memutuskan ini adalah putaran terakhirnya. Setelah ini, kasur reot dikontrakan lebih menggoda daripada mencari sisa-sisa rejeki di jalanan yang dingin. Tepat saat ia hendak berbelok kembali ke pangkalan, di bawah temaram lampu halte yang mati sebagian, ada yang mengangkat tangan. Wanita itu melangkah mendekat. Ia mengenakan baju terusan putih kusam, rambutnya panjang hitam menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia membawa sebuah tas jinjing kecil yang terlihat usang. "Ke terminal lama, Bang." "Bisa." Suaranya pelan, nyaris berbisik, kalah oleh deru mesin angkot. Terminal lama, itu jalur paling ujung dan paling sepi. Sebuah kawasan yang sudah lama ditinggalkan dan terkenal angker. Namun, Rico sudah terlalu lelah untuk menolak rezeki. "Naik, Mbak," jawab Rico. Suaranya terdengar serak. Wanita itu naik, duduk di bangku paling belakang, tepat di sudut. Begitu ia duduk, suasana di dalam angkot seolah berubah drastis. Kehangatan yang tadinya tersisa oleh AC mobil tiba-tiba digantikan oleh hawa dingin yang menusuk, seperti ada pendingin udara yang baru saja dihidupkan. Rico mengira itu hanya perasaannya, seorang wanita. Rico mengerem mendadak, tak biasa. Jam segini, di daerah sepi begini, seorang wanita sendirian. Ia mulai mengemudi. 5 menit berlalu dalam keheningan total. Rico hanya bisa melihat bayangan wanita itu dari kaca spion tengah. Ia tidak bergerak sama sekali. Karena sepi, Rico mencoba memulai percakapan. "Malam-malam begini sendirian, Mbak? Habis pulang kerja?" Tidak ada jawaban. Rico melirik spion lagi. Wanita itu masih duduk mematung. Rico mengira wanita itu mungkin tertidur. Ia kembali fokus pada jalanan di depan. Beberapa saat kemudian, Rico merasakan hal aneh. Bau seperti bunga melati yang sangat kuat, bercampur dengan sedikit aroma lumpur dan darah yang sudah mengering. Bau itu menusuk hidungnya, membuatnya mual. "Bau apa ini ya?" gumam Rico pada dirinya sendiri sambil menurunkan sedikit kaca jendela. Tiba-tiba, dari spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menginjak rem sampai terbalik. Bayangan wanita itu di spion tidak bergerak, benar-benar tidak bergerak. Sejak tadi Rico mengemudi melewati tikungan dan gundukan. Pantulan angkot dan pohon-pohon di luar jendela sudah berganti, tetapi bayangan wanita itu tetap statis, mematung menghadap ke depan seolah ia dilukis di kaca spion. Seolah-olah wanita itu bukan bagian dari ruang angkot yang bergerak. Keringat dingin membanjiri dahi Rico. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi optik karena kelelahan. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang sekilas, hanya dengan ujung mata. Wanita itu ada di sana, persis di sudut bangku belakang. "Mbak sudah sampai terminal lama belum ya?" tanya Rico. Suaranya bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Namun, perlahan ia mengangkat kepalanya. Rico kembali menatap spion. Cahaya lampu belakang angkot menyinari wajah wanita itu yang tadinya tertutup rambut. Wajahnya pucat pasi, mata kanannya tertutup rapat, dan dari lubang mata kirinya yang terbuka, yang dilihat Rico adalah bola mata putih tanpa iris, menatap lurus ke arahnya dengan senyum tipis yang terlalu lebar. Rico menjerit tertahan. Ia banting setir, pedal gas ia injak sekuat tenaga. "Tidak!" teriaknya. Angkot B07 melaju gila-gilaan, menabrak genangan air, memecah kesunyian malam. Rico tidak lagi peduli kemana tujuannya.
Ia hanya ingin lari. Dari belakang, ia mendengar suara. Bukan suara berbisik seperti tadi, tapi suara yang tercekat dan serak. Seperti ada pasir di tenggorokan. Abang sudah hampir sampai kuburanku. Riko merasakan hawa dingin itu kini memeluk lehernya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, atau ia akan menjadi penumpang terakhir angkot malam ini. Riko tidak tahu berapa lama ia mengemudi seperti orang gila. Jarum speedometer angkot B.07 itu merangkak hingga ke angka 90 km. Jam kecepatan yang tidak wajar untuk angkot tua di jalanan kota yang licin karena gerimis. Otaknya hanya dipenuhi satu perintah primitif. Lari, keluar dari sini. Ia mencoba melihat lagi ke spion. Wanita itu masih di sana. Namun, kali ini Riko melihatnya dengan lebih jelas karena ia baru saja melewati lampu jalanan yang terang. Wanita itu kini duduk menyamping, tubuhnya miring 45 derajat, seolah lehernya patah. Wajahnya menyandar pada sandaran kursi, tapi tatapannya mata putih tanpa iris itu tetap tertuju tajam ke arah bangku supir. Riko menjerit. Kali ini lolos tak tertahan. Ia banting setir ke kanan, nyaris menabrak pembatas jalan, berusaha membuat guncangan hebat. Keluar, turun dari mobilku, teriak Riko. Suaranya pecah, angkot berguncang hebat, tapi penumpang di belakangnya tidak bergeming. Bahkan, bau melati, darah, dan lumpur itu kini semakin menyengat, memenuhi paru-parunya hingga ia merasa sesak napas. Aku tidak bisa turun, Bang, bisik suara serak itu. Kali ini terdengar lebih dekat seolah dihembuskan tepat di belakang telinganya. Riko merinding hingga ke tulang sumsum. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya. Ia melihat ke spion samping kiri. Di sana, pantulan wajah pucat itu kini berada, menempel di kaca jendela penumpang yang tepat berada di sebelahnya. Jaraknya kurang dari sejengkal. Riko refleks membanting setir ke kiri. Gubrak, angkotnya menabrak tumpukan karung sampah yang untungnya cukup lunak. Angkot terhenti mendadak. Kepala Riko terbentur setir. Dalam keheningan, ia memekakan telinga setelah mesin mati. Riko terengah-engah, memegang kepalanya yang pusing. Ia takut menoleh ke samping. Perlahan, ia memberanikan diri. Di kaca spion tengah, ia melihat sosok wanita itu kini berdiri di tengah lorong angkot. Dia tidak lagi mematung, tapi bergerak lambat, menyeret kakinya. Saat Riko memaksakan diri melihat ke belakang, ia melihat detail yang mengerikan. Pakaian putih kusam itu basah, bukan hanya oleh air hujan, tetapi oleh cairan merah kecoklatan yang tampak seperti darah kering. Di kakinya, ada gumpalan lumpur basah yang menempel. Dan yang paling parah, salah satu tangannya yang panjang dan pucat menggenggam erat tas jinjing kecil itu, sementara tangan yang lain perlahan meraih ke depan, ke arah bangku supir. Aku cuma mau diantar, kata wanita itu. Suaranya kini terdengar seperti rintihan yang menyakitkan. Riko sadar. Jalanan yang ia masuki kini adalah daerah pemukiman kumuh, dikelilingi pagar seng dan gang-gang gelap, tempat ia sering mencari pertolongan atau tempat persembunyian saat terjadi masalah di jalan. Ia teringat cerita ayahnya mendiang supir angkot B.07 sebelumnya. Ayahnya selalu bilang, jika ada masalah yang tidak bisa dijelaskan di jalanan angker terminal lama, cari jalan pintas ke Kampung Bunga Raya. Di sana ada sebuah musola kecil dan rumah seorang kiai tua yang konon bisa melihat dan menetralisir segala hal. Dengan tenaga yang tersisa, Riko menyalakan mesin. Angkot tua itu menderu, bergetar hebat. Aku antar, aku antar. Tapi, minggir, teriak Riko. Ia menginjak gas, membelok tajam ke gang sempit yang gelap. Di tengah kegilaan itu, Riko secara tidak sengaja menatap ke bawah kaki hantu wanita itu saat angkot terguncang. Ia melihat tas jinjing kecil itu jatuh terbuka. Isinya tumpah, bukan perhiasan atau dompet, melainkan sehelai foto usang berwarna kuning kecoklatan. Angkot melaju, tapi pandangan Riko terpaku pada foto yang kini tergeletak di lantai angkot. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang tampak bahagia mirip dengan hantu di belakangnya bersama seorang pria yang mengenakan seragam supir angkot B.07. Pria itu tersenyum dengan gigi yang sedikit maju. Jantung Riko mencelos. Pria di foto itu sangat mirip dengan dirinya. Hanya saja, raut wajahnya terlihat lebih tua. Dan senyum itu persis seperti yang sering dilihat Riko pada foto mendiang ayahnya saat muda. Apakah ini ulah ayahnya? Apakah hantu ini mencari ayahnya? Saat Riko terpaku pada foto itu, hantu wanita itu perlahan membungkuk. Dia yang melakukannya. Dia harus membawaku pulang. Tangan pucat itu kini meraih foto itu, dan saat mengangkatnya, matanya menatap Riko dengan tatapan yang penuh kepedihan dan amarah. Mengapa kau kembali dengan wajah itu?
"Mengapa kau lari dariku?" bisik hantu itu. Suaranya berubah menjadi ratapan yang menusuk. "Aku kedinginan, aku ingin diantar ke tempatku beristirahat bang, di terminal lama, di bawah pohon kenanga yang baru ditanam." Riko mengerti. Hantu ini tidak melihat Riko. Dia melihat bayangan supir masa lalu yang meninggalkannya setelah kecelakaan. Supir itu mengendarai angkot yang sama, di jalur yang sama. Angkot B.07. Sebuah kendaraan yang membawa karma dan dendam. Riko kini tahu ia tidak bisa lari. Ia harus menyelesaikan urusan yang ditinggalkan oleh pemilik angkot sebelumnya. Tapi ia tidak bisa langsung kembali ke terminal lama, tidak dengan cara hantu itu memaksanya. Ia harus mencari perlindungan dan petunjuk. Riko membelokkan angkotnya ke sebuah gang yang hanya diterangi oleh lampu neon hijau dari sebuah musola. Di sana, di balik musola tua, berdiri sebuah rumah kayu yang tenang. Rumah Kiai Umar. Riko menginjak rem, mematikan mesin, dan membuka pintu angkotnya. "Mbak, tunggu sebentar," teriak Riko. Ia melompat keluar, tetapi saat ia hendak berlari, ia mendengar suara gemeretak di belakangnya. Hantu wanita itu sudah berada di ambang pintu angkot. Wajahnya yang pucat kini berlumuran air mata hitam. "Kau mau lari lagi?" tanya hantu itu. Suaranya menahan tangis. "Tidak ada lagi jalan pulang, bang, kecuali bersamaku." Riko tidak sempat berpikir dua kali. Begitu hantu wanita itu muncul di ambang pintu angkot, ia sudah berlari sekuat tenaga menuju rumah Kiai Umar yang sunyi di balik musola. "Pak Kiai, tolong! Ada yang mengikutiku!" Riko menggedor pintu kayu tua itu dengan panik. Pintu terbuka. Sosok tua dengan janggut putih dan sorot mata teduh muncul. Kiai Umar. Ia menatap Riko. Lalu pandangannya melesat melewati bahu Riko, lurus ke arah angkot B.07 yang terparkir. "Mas Riko," ujar Kiai Umar pelan, tanpa rasa terkejut. "Dia tidak mengikutimu. Dia mengikutimu di dalam angkot itu." Riko menoleh. Hantu wanita itu sudah kembali masuk ke dalam angkot, berdiri di tengah lorong, menatapnya dengan pandangan penuh keputusasaan. Kiai Umar meminta Riko masuk, lalu menutup pintu. Di dalam, bau melati yang dibawa Riko segera diredam oleh aroma kayu gaharu dan rempah-rempah. "Hantu itu terikat kuat pada angkotmu, nak. Bukan padamu secara pribadi, tapi pada benda itu. Angkot B.07. Dia mencari supir yang bersalah pada malam kecelakaannya," jelas Kiai Umar sambil menuangkan teh hangat. Riko menunduk, gemetar. "Kecelakaan apa, Kiai?" "Ayahku dia supir angkot ini sebelumnya." "Apakah ayahku yang melakukannya?" Kiai Umar menggeleng pelan. "Aku tidak tahu siapa pelakunya, nak. Tapi hantu ini membutuhkan penutup. Dia ingin diantar ke tempatnya beristirahat, tempat dia tergeletak setelah kecelakaan itu, agar rohnya tenang. Dia menyebut terminal lama, di bawah pohon kenanga yang baru ditanam," bisik Riko. "Tapi aku takut. Dia mengira aku adalah supir yang lari. Dia melihat wajah ayahnya pada dirimu, nak. Dan dia melihat angkot ini," kata Kiai Umar. Ia lalu mengambil sebuah tasbih kayu dan mendekati Riko. "Kau harus memberitahunya kebenaran dan menunaikan janji yang ditinggalkan oleh angkot." Ini Kiai Umar menyuruh Riko meletakkan tangannya di setir angkot tua itu, yang Riko ambil dari sakunya sebelum masuk. "Rasakan, nak, setir ini telah melihat banyak hal. Sentuhlah." Riko ragu, namun ia melakukannya. Begitu tangannya menyentuh setir yang dingin itu, sebuah sensasi listrik menjalari lengannya. Visi datang. Riko tidak lagi berada di kampung Bunga Raya, tapi kembali ke terminal lama di malam yang sama gelap dan berangin. Ia melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Angkot B.07 melaju kencang. Supirnya, ya, itu ayahnya. Tampak muda dan panik, matanya liar. Tiba-tiba, sebuah suara benturan keras. Angkot menabrak sesuatu. Di jalanan, tergeletak sosok wanita berbaju putih, terbungkus hujan dan darah. "Ampun, ampun!" teriak ayah Riko dalam visi itu. Ia melompat keluar, melihat sebentar pada tubuh wanita itu yang diam. Lalu dengan ketakutan yang menguasai, ia kembali ke kemudi dan menginjak gas, meninggalkan korban dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Riko tersentak, nafasnya terengah-engah. Ia melepaskan setir itu. "Ayahku," lirihnya. "Ayahku yang menabraknya dan lari. Angkot ini membawa dosanya. Mungkin supir itu lari karena takut, nak. Tapi kini, kaulah yang harus mengakhiri ketakutan ini," kata Kiai Umar. "Bawa dia, tuntaskan pengantaran terakhir ini." Kiai Umar memberikan Riko sebuah botol kecil berisi air yang sudah didoakan. "Percikan ini pada angkot dan bawa tas jinjingnya. Antar dia ke tempat ia jatuh dan doakan agar rohnya tenang
dengan hati yang berdebar. Riko kembali ke angkot B.07. Ia membuka pintu dan melangkah masuk. Bau melati dan darah kembali mencekik. Hantu wanita itu masih berdiri di lorong. Kini wajahnya tampak sangat muram. Air mata hitam membasahi pipinya. Riko memegang tas jinjing kecil itu di tangan kanannya. Ia menatap lurus ke mata hantu itu. Mata putih yang penuh kesedihan. "Mbak, saya bukan supir yang menabrak dan meninggalkanmu. Dia sudah tiada. Tapi saya tahu kamu harus pulang. Angkot ini akan mengantarmu untuk terakhir kalinya." Seketika, tatapan hantu itu melembut. Ia seolah memahami, seolah penyesalan dan pengakuan Riko telah menembus amarahnya. "Terima kasih, Bang," bisik hantu itu. Aku kedinginan. Riko mengemudikan angkotnya kembali ke terminal lama. Kali ini, ia mengemudi dengan tenang, dengan kecepatan yang wajar seolah mengantar penumpang biasa. Di spion, hantu wanita itu duduk di bangku belakang, memeluk lututnya. Tidak lagi menyeramkan, hanya terlihat rapuh. Mereka tiba di terminal lama, angkot B.07. Berhenti tepat di bawah sebuah pohon kenanga kecil yang memang tampak baru ditanam, di samping jalan yang sepi. Riko mematikan mesin. "Kita sudah sampai, Mbak. Ini tempat tujuanmu." Hantu wanita itu mengangkat kepalanya. Bibirnya membentuk senyum tulus. Air mata hitam itu menghilang, digantikan oleh cahaya redup yang bersinar dari wajahnya. "Aku pulang," bisiknya. Tiba-tiba, bau busuk dan dingin yang menyelimuti angkot menghilang, digantikan oleh aroma kenanga yang murni dan menenangkan. Saat Riko menoleh ke belakang, bangku angkot itu kosong. Riko turun. Ia melangkah ke bawah pohon kenanga itu. Di sana, ia melihat sebuah nisan kecil tanpa nama yang baru dipancangkan. Riko meletakkan tas jinjing kecil itu di depan nisan. Ia berdoa sejenak, memohon ampun untuk kesalahan masa lalu angkot ini, dan memohon agar roh wanita itu tenang. Saat Riko kembali ke angkot, ia merasakan perbedaan yang nyata. Kehangatan kembali. Angkot B.07, kendaraan yang penuh dosa, kini terasa bersih dan ringan. Ia telah menunaikan putaran terakhir yang seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Riko menyalakan mesin. Ia tahu, mulai malam ini, angkot B.07 tidak akan lagi mengambil penumpang setelah tengah malam. Malam kembali merayap di atas kota, dan lampu-lampu jalan mulai padam satu persatu. Riko kini tahu betul, tidak semua penumpang ingin membayar ongkos, dan tidak semua tujuan bisa dijangkau oleh GPS. Ada rute yang hanya ditunjukkan oleh karma, dan ada janji yang hanya bisa dilunasi oleh keberanian. Angkot B.07 telah bersih dari dendam lama. Tapi apakah ia benar-benar bebas dari arwah yang menumpang? Suara klakson truk di kejauhan, desingan angin di kaca jendela, atau hanya suara bisikan serak dari bangku belakang yang terasa familiar. Selalu ada hal yang membuat Riko merinding setiap kali ia melewati pohon kenanga di terminal lama. Sebab dalam dunia supir angkot malam, putaran terakhir hanyalah awal dari kisah yang lain. Jangan sampai ketinggalan putaran berikutnya. Apakah Anda ingin tahu nasib angkot B.07 selanjutnya? Apakah ada arwah lain yang menunggu untuk diantar? Subscribe dan ikuti terus cerita mencekam tentang misteri perkotaan dan angkot B.07. Tekan tombol notifikasi agar Anda tidak menjadi penumpang terakhir yang ketinggalan. Dadah!